4천 달러 넘겠는데? 아니야. 깨진 브랜드 안 맞어. 엔트 컴퍼니 대표 겸 바벨 타워 개발 추진위원. 정말 왜 나서 왜? 뭐야? 빈첸조 까사노. 이 새끼다. 움직이지 마. 다들 가만히 있어. Setelah kejadian itu, para polisi pun datang dan menenangkan mereka semua, lalu memberitahu jika di bawah gedung sudah banyak wartawan yang berkumpul. Maka dari itu, preman-preman Babel itu pun akhirnya pergi dari Plaza Geumga. Nah, di sini Pak Hong merasa jika ini semua adalah rencana dari Vincenzo yang bekerja sama dengan preman-preman Babel agar bisa mendapatkan plaza itu. Di sini, Pak Hong dan para penghuni plaza belum tahu keadaan yang sebenarnya jika Pak Cho sudah diancam oleh preman-preman itu. Vincenzo pun menjelaskan jika preman-preman itu bukanlah komplotannya, namun tetap saja Pak Hong tidak mempercayainya. 아니 사람 말이. 실렌시오. 뭔가 나쁜. 괜히 험한 사람들 피해 주지 말고. Saat Vincenzo pergi dari sana, Hong Chae-yong pun mengikutinya dan menanyakan kenapa sampai bersikukuh mempertahankan Plaza Geumga dan membela para penghuninya. Dari sinilah komunikasi antara Vincenzo dan Hong Chae-yong mulai tercipta. 제 경험상 다른 이유가 있는 건물 가치보다 훨씬 더 큰 거겠죠? Sementara itu, para penghuni Plaza Geumga resah dengan apa yang baru saja terjadi. Mereka merasa terhianati oleh Vincenzo, namun di sini Pak Hong tetap menenangkan mereka semua agar tidak berspekulasi menyalahkan Vincenzo terlebih dahulu. Karena dia mengetahui jika Vincenzo lah yang memanggil para wartawan di bawah. Setelah itu, Vincenzo menuju rumah sakit di mana Pak Cho sedang dirawat. Disinilah Pak Cho memberitahu jika Plaza Geumga akan segera diambil alih oleh perusahaan Babel karena dia sudah menandatangani surat jual belinya. Maka sebelum itu semua terjadi, Pak Cho menyuruh agar Vincenzo segera mengambil emas-emasnya. Nah, disinilah Vincenzo mengingat kembali kejadian 3 tahun lalu ketika Wang Shaolin, pemilik emas di Plaza Geumga bersama Pak Cho menemui di rumah untuk meminta bantuan kepadanya. Vincenzo pun menjelaskan semua konstruksi bangunannya sekaligus langkah-langkah Wang Shaolin untuk mengamankan emas-emasnya, termasuk membunuh semua orang yang terlihat dalam pembangunan ruangan rahasia tersebut. Dan yang bisa membuka pintu rahasia tersebut hanyalah Wang Shaolin karena kunci pintunya menggunakan sensor retina matanya. Dan ternyata saat Vincenzo masih di Italia, dia tahu jika Wang Shaolin, si pemilik emas tersebut, meninggal dunia. Kemudian dari berita itulah dia menghubungi Pak Cho untuk mencari tahu selain mereka bertiga, adakah orang yang mengetahui tentang emasnya atau tidak. Setelah mengetahui jika hanya mereka bertigalah yang tahu, Vincenzo pun memutuskan untuk bekerja sama dengan Pak Cho untuk mengambil emas-emasnya. Scene lalu akan berpindah ke Kejaksaan Korea Selatan yang memperlihatkan seorang jaksa wanita bernama Jaksa Choi. Nah, dia ini merupakan seorang jaksa yang licik dan akan menghalalkan segala cara untuk memenangkan sebuah kasus walaupun harus mengorbankan nyawa manusia sekalipun. Nah, ketika dia tahu akan segera digeser oleh seorang jaksa junior, dia pun merasa telah dikhianati oleh para atasannya. Namun, di saat kekecewaannya itu, dia bertemu dengan pemilik firma hukum Husang bernama Han Soyuk yang menawarkan kerjasama untuk bekerja di firma hukumnya sebagai pengacara. 남동부지검 먹게 해준다. 이라고 진짜. 회장이 얼마나 또라이인데? Dan keesokan harinya, Jaksa Choi pun mengundurkan diri dari Kejaksaan Korea, kemudian bergabung ke firma hukum Wusang sebagai pengacara senior. Hong Chae-yong yang merasa jika adalah orang yang selalu memenangkan kasus-kasus di Wusang, merasa jika diyakini tersaingi dengan kedatangan Choi. 맞습니다. 작은 일에 자주 성공하는 사람이 큰 일에도 Di sisi lain,
Di kantor Badan Intelijen Negara, ada divisi tim penanggulan kejahatan luar negeri yang dari awal kedatangan Vincenzo sudah mengetahui jika dia berada di Korea saat ini. An Gi-seok, seorang anggota divisi tersebut, bersikukuh untuk menyelidiki Vincenzo, namun atasannya tidak menyetujuinya karena tidak adanya dana untuk penyelidikan itu. Alhasil, karena An Gi-seok bersikukuh untuk memata-matai Vincenzo, dia pun akan menggunakan uang pribadinya agar bisa menjalankan misi ini. 조금만 기다려. 빈센조 가서너. 그래도 할 수 있어? Dia lalu akhirnya bisa tinggal di Plaza Geumga dengan menjadi karyawan dari Toto, seorang koki yang pernah mengaku tinggal di Italia. Dia rela tak dibayar oleh Toto asalkan bisa terus mengawasi pergerakan dari Vincenzo Kasano. Sementara itu, di kantor firma hukum Jipuragi, Pak Hong yang sedang menonton berita merasa kesal dengan adanya kabar jika salah satu saksi mencabut semua gugatannya kepada perusahaan Babel. Di saat kekesalannya memuncak, datanglah Vincenzo yang meminta berkas-berkas dari perusahaan Babel. Awalnya, Pak Hong tidak mempercayai Vincenzo, namun ketika mendengar semua penjelasan dari Vincenzo, Pak Hong pun memberikan semua berkas yang ada kaitannya dengan perusahaan Babel. Vincenzo lalu mulai mencari tahu kejanggalan-kejanggalan yang ada di perusahaan Babel agar dia tahu kelemahan-kelemahan mereka. Sementara itu, Hong Chae-yong yang sedang mengunjungi farmasi Babel untuk memastikan hilangnya seorang peneliti dalam kasus RDU 90 merasa kesal kepada para dokter di sana yang tidak bisa menjaga peneliti tersebut. Kekhawatiran Hong Chae-yong bukanlah tanpa alasan, akan tetapi jika ayahnya tahu kebenarannya, maka Wusang akan kalah dalam persidangan dalam membela Babel. Untuk itu, dia pun langsung menuju ke firma hukum Jipuragi untuk memastikannya. Di sana, dia mendapati jika Vincenzo sedang menyelidiki berkas-berkas dari perusahaan Babel. Hong Chae-yong pun mengatakan jika dengan cara apapun, Vincenzo tidak akan bisa mengalahkan Wusang dan perusahaan Babel. Namun di sini, Vincenzo tak memperdulikan perkataan tersebut dan langsung pergi dari sana. Tapi bukan Hong Chae-yong namanya jika dia langsung menyerah begitu saja. Dia pun mengikuti Vincenzo pergi dan menuju ke sebuah kedai milik salah satu penghuni di Plaza Geumga untuk makan tteokbokki. 그럼 저한테 파세요. 뭘로 드려요? 뭘로 하실래요? 미를 떡볶이 2인분요. 오케이. 신 아버지를 자극할 의도가 전혀 없습니다. 이탈리아 가셔서 익숙한 적들과 시원한 물 한 잔 주시겠습니까? 먹는댔지. Keesokan harinya, di kantor konstruksi Babel, Vincenzo dan Pak Hong menemui utusan perusahaan Babel yang mereka temui kemarin bernama Na Deok-jin. Di sini, Vincenzo pun mulai menggunakan cara mafia Itali untuk mengancam Na Deok-jin yang membuatnya pun akhirnya mulai khawatir. 마피아들 그거 흉내내는 거야? 이제서 어디선가 1+1으로 판매되고 있겠. 알았다. Setelah menyelesaikan urusan itu, Pak Hong sangat terkesan dengan aksi Vincenzo dan langsung mentraktirnya untuk makan. Setelah mabuk berat, Pak Hong pun membawa Vincenzo ke rumahnya dan di pagi harinya, saat mereka berdua sedang sarapan, Pak Hong menerima sebuah telepon dari peneliti yang tadi kabur dari farmasi Babel. Dia ingin menemui Pak Hong untuk memberikan kesaksiannya. Kemudian, tanpa lama-lama, Pak Hong pun langsung menemui peneliti itu untuk memastikan jika dia di dalam keadaannya baik-baik saja. Sementara itu, di rumah Pak Hong, Hong Chae-yong datang dan memberitahu jika besok Plaza Geumga akan dirobohkan oleh Babel. Vincenzo yang mendengar kabar itu pun hanya santai-santai saja, namun diamnya tersebut ternyata dia sudah merencanakan sesuatu untuk menyelamatkan Plaza Geumga dari perusahaan Babel. Keesokan harinya, seluruh penghuni plaza pun berkumpul untuk membahas hal tentang perobohan gedung itu. Namun, Vincenzo malah asik-asik membuka foto-foto di sosmednya. Malam harinya, Hong Chae-yong yang mengetahui jika gedung Geumga akan dirobohkan, saat itu juga langsung bergegas menuju ke sana untuk menyelamatkan ayahnya. Namun saat dia sampai di sana, ternyata ada sebuah pesta besar yang mengharuskan semua alat berat yang dibawa preman-preman Babel dilarang masuk ke sana.
인싸들을 위한 오리지널 시칠리아식 왕. 샷이 많이 남았으니까 천천히 즐기다 가시면 됩니다.